Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa dengan NIM 1902101040809. Nama saya Divani Amina Imah, NIM 190210104094. Saya Rizka Nirmala, NIM 1902110104104. Perkenalkan, nama saya Reza Aulia Sukma Farawati, NIM 190211041041007. Perkenalkan, nama saya Siti Maimuna, NIM 190210104113. Di sini saya akan menjelaskan teori tentang elektroskop. Elektroskop merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengetahui muatan listrik pada suatu benda. Elektroskop juga dapat digunakan untuk menentukan jenis suatu muatan pada suatu benda. Nah, muatan listrik dapat diperoleh dengan menyentuhkan benda yang tidak bermuatan kepada benda yang memiliki muatan. Bagian-bagian elektroskop. Secara umum, elektroskop ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu bola logam dan yang kedua adalah daun-daun elektroskop. Nah, bagian elektroskop ini biasanya terdiri dari tabung kaca, dua buah daun elektroskop, insulator, dan bola logam. Daun-daun elektroskop ini diletakkan di dalam tabung kaca dan terhubung dengan bola logam yang berada di luar tabung kaca. Penghubung antara daun-daun elektroskop dan bola logam adalah sebuah konduktor. Cara kerja elektroskop. Yang pertama adalah dengan memberi muatan elektroskop dengan cara induksi. Nah, untuk memberikan muatan listrik pada elektroskop secara induksi dapat dilakukan pada sebuah elektroskop netral. Elektroskop netral yang didekati oleh benda bermuatan negatif akan menarik muatan positif dari daun ke bola logam yang terletak di atas. Dan ini adalah ketika elektroskop didekati oleh benda bermuatan positif. Jadi, ini adalah elektroskop netral ketika didekati benda bermuatan negatif. Cara kerja yang kedua adalah dengan memberi elektroskop dengan cara konduksi. Cara kerja elektroskop secara konduksi ini dilakukan pada elektroskop yang tidak netral, atau dengan kata lain, bola logam dan daun-daun elektroskop memiliki suatu jenis muatan, dapat bermuatan positif ataupun bermuatan negatif. Nah, muatan pada bola logam tersebut diperoleh dengan cara konduksi oleh konduktor logam. Ini adalah ketika elektroskop awal yang bermuatan negatif didekati oleh benda yang bermuatan positif ataupun benda yang bermuatan negatif. Dan yang kedua ini adalah ketika elektroskop yang awalnya memiliki muatan positif didekati oleh benda yang bermuatan positif dan juga negatif. Jadi itu tadi adalah dasar teori dari elektroskop. Kemudian mari kita lanjutkan ke cara pembuatan elektroskop sederhana. Alat dan bahan yang digunakan adalah kawat atau tembaga, gunting, plastisin, paku, dan botol plastik, penggaris, palu, aluminium foil. Adapun langkah-langkah untuk membuat elektroskop adalah: pertama, melubangi tutup botol dengan menggunakan paku dan juga palu. Kedua, menekuk kabel tembaga hingga berbentuk spiral. Selanjutnya, memasukkan kabel tembaga pada tutup botol yang sudah dilubangi. Kemudian, plastisin diletakkan pada tutup botol bagian atas dan bagian bawah. Diusahakan rapat agar tidak ada udara yang masuk ke dalam. Kemudian, bagian bawah dari tembaga kemudian ditekuk dan menambahkan potongan aluminium foil. Memasang tutup botol pada batang botol. Menggosokkan penggaris kerambut
Kemudian mendekatkan penggaris ke kepala elektroskop. Aluminium akan mekar ketika penggaris yang didekatkan pada kepala elektroskop dan akan menguncup ketika dijauhkan dari kepala elektroskop. Penggaris plastik yang digosok-gosokkan pada rambut kering akan bermuatan listrik karena elektron dari rambut berpindah ke penggaris, sehingga penggaris mengalami kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif. Ketika penggaris plastik bermuatan negatif disentuhkan pada elektroskop, maka akan menyebabkan muatan positif bergerak ke arah kepala elektroskop dan muatan negatifnya akan bergerak ke arah daun elektroskop. Pergerakan ini terjadi karena adanya muatan yang sama sehingga menyebabkan adanya gaya kolom, yakni berupa gaya tolak-menolak. Muatan negatif di daun elektroskop ini menyebabkan belahan saling menjauh karena sama-sama bermuatan negatif. Akibatnya, daun elektroskop saling menjauh karena sama-sama bermuatan negatif. Halo guys, bagaimana dengan videonya? Semoga dengan adanya video ini dapat menambah wawasan kalian tentang elektroskop sederhana. Mungkin sekian video yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan dalam video ini. Kami semua mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.